Assalamualaikum, Shalom. Video ini berisi tentang tugas UTS metodologi desain, di mana dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dari dosen. Karena pada dasarnya metodologi desain dan desain itu dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Dalam metodologi desain terdapat prinsip-prinsip, praktik-praktik serta prosedur bagaimana sebuah desain layaknya bekerja. Pada setiap pertemuan kami itu dituntut untuk berpikir dan bekerja kreatif sesuai dengan briefing-briefing tugas yang telah diberikan. Nah, dengan memahami konsep dasar metodologi desain inilah itu dapat membantu kami karena mendesain adalah kegiatan yang kompleks yang mengharuskan seorang desainer itu berpikir bagaimana caranya, apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Semuanya itu harus dipikirkan sebelum sebuah desain terbentuk. Di sini juga kami terbentuk dalam sebuah tim yang melibatkan banyak pihak serta banyak kepala. Makanya bagi kami metodologi itu sangat penting agar kami dapat berkomunikasi dengan jelas sehingga mencapai keputusan yang tepat. Pada setiap pertemuan, kami selalu diberikan arahan atau briefing yang jelas dari dosen. Namun juga kami tetap dituntut untuk belajar secara mandiri. Hal ini membantu kami sebagai sebuah tim untuk lebih berpikir kritis, memahami bagaimana sebuah tim itu bekerja, dan membuat kami lebih siap untuk memahami tugas-tugas atau briefing yang akan diberikan selanjutnya. Dua metode yang menurut saya paling penting ialah ideation dan pengembangan konsep desain. Karena dari pengalaman saya sendiri di mana kami itu bekerja sebagai sebuah tim, dua metode ini sangat sering sekali digunakan dalam setiap pertemuannya. Ideation itu membantu kami memikirkan ide-ide kreatif yang dimana ide-ide tersebut kami diskusikan, dan di tahap inilah juga proses seleksi ide terjadi. Yang kedua ialah pengembangan konsep desain. Mengapa menurut saya ini penting? Karena membantu desainer menguji desain dengan cara prototipe atau sketsa yang ia hasilkan dari segi fungsi serta aspek lain. Prototipe juga membantu kami menerima umpan balik yang dapat menjadi evaluasi dalam setiap desain yang kami buat. Dalam setiap pertemuan dari 1 hingga 7 itu kami selalu mengeksplorasi berbagai metode yang sekiranya dapat kami gunakan mulai dari ideation, prototyping, evaluasi, serta scamper, di mana hal tersebut membantu kami meningkatkan keterampilan berpikir kami, baik dari berpikir desain maupun berpikir kreatif. Nah, berbicara tentang berpikir desain dan berpikir kreatif, kita akan bahas di pertanyaan berikutnya. Metode berpikir kreatif itu metode yang menghasilkan banyak ide baru dengan cara mengeksplorasi informasi sebanyak-banyaknya. Metode berpikir kreatif itu memungkinkan kita untuk berpikir sebebas-bebasnya, sehingga terkadang menghasilkan hasil akhir yang kreatif dan unik, namun masih kasar. Sedangkan untuk berpikir desain itu dia lebih kompleks, lebih terstruktur, karena memerlukan sebuah observasi untuk memperkirakan sebuah solusi dari masalah dan kebutuhan dari pengguna. Berpikir desain itu menghasilkan solusi simpel yang diujikan dan diperbaiki terus-menerus hingga menghasilkan solusi yang paling tepat untuk sebuah masalah, yang dimana dalam berpikir desain, kepuasan dan kebutuhan pengguna itu yang diutamakan. Dalam pengalaman saya dalam melaksanakan berbagai macam brief dan tugas, berpikir desain dan berpikir kreatif sangat membantu menghasilkan ide-ide kreatif yang bebas namun tetap terstruktur dan juga lebih memperhatikan kebutuhan pengguna.
Maka dari itu, kedua metode berpikir ini sangat membantu meningkatkan cara berpikir seorang desainer, dari proses observasi, pemecahan masalah, hingga hasil akhirnya. Peran ideation sendiri itu berguna dalam menciptakan atau menghasilkan ide-ide yang baru dan kreatif, yang dimana pemahaman kita tentang kebutuhan dan kepuasan pengguna itu semakin dalam. Dengan adanya ideation, itu memungkinkan kita untuk sedikit melihat ke masa depan, tantangan apa yang akan dihadapi, bagaimana pendapat pengguna, feedback yang akan diterima. Nah, hal tersebut sangat membantu dalam merancang solusi yang kreatif, serta dapat terhindar dari resiko-resiko kesalahan desain, serta menghasilkan ide yang inovatif. Dalam setiap pertemuan kami itu praktiknya selalu menggunakan teknik ideation, di mana setiap anggota kelompok itu mencari sebuah ide yang sekiranya ide tersebut dapat berguna dalam pengembangan konsep desain yang sedang kami kembangkan. Nah, ide-ide tersebut pun akhirnya kami pertimbangkan dalam proses brainstorming, sehingga hasil yang diterima itu lebih terstruktur, efektif, dan juga lebih tepat. Baik, jadi kesimpulan akhir yang saya dapat dari setiap pertemuan metodologi desain itu ialah mempelajari dasar metodologi desain itu sangat penting bagi seorang desainer, karena dapat membantu kita menciptakan sebuah desain yang baik, yang kreatif, yang unik, yang inovatif, yang dimana setiap desain yang kita rancang itu dapat lebih berguna karena lebih memperhatikan kebutuhan pengguna, dan juga proses-proses desain yang dikerjakan itu akan dapat lebih rapi, dapat lebih terstruktur, sehingga membantu kita lebih mudah dalam merancang sebuah desain. Mungkin sekian saja dari saya Gerard dan Marcos Kalis, dan terima kasih.